warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Octavia dengan NIM 2092000041. Saya dari kelompok 5 dari kelas 4B PIAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak usia dini, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada faktor hereditaritas genetis dan atau keturunan, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, di faktor lingkungan ini meliputi di faktor lingkungan ini meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh berikut, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu keluarga, dan yang kedua yaitu sekolah, dan yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor umum atau interaksionisme antara generatis dan lingkungan. Ada juga faktor-faktor umum antara lain, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua yaitu kematangan pribadi, dan yang ketiga yaitu status sosial ekonomi, dan yang ketiga yaitu pendidikan, dan yang keempat yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sela Aprilia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Sela Aprilia akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan sosial seseorang, yaitu ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tapi ada juga dengan penuh cinta kasih sayang. Nah, yang kedua ada temperamen. Temperamen adalah jenis yang alamiah bagi anak. Dapat juga didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Nah, yang ketiga ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada usia. Perkembangan kematangan emosional yang dimiliki seorang yang dimiliki sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosional dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Nah, yang kelima ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada. Reaksi tersebut mungkin akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin, kematangan, dan belajar terjalin erat satu sama lainnya dalam mempengaruhi perkembangan emosi untuk mencapai kematangan emosi. Adapun caranya adalah dengan membicarakan berbagai masalah pribadinya dengan orang lain. Keterbukaan perasaan dan masalah pribadi dipengaruhi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan sosial dan sebagian oleh tingkat kesukaannya pada orang sasaran. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain yang pertama ada belajar dengan coba-coba, belajar dengan cara meniru, belajar dengan cara mensamakan diri atau learning by identification. Selanjutnya yang terakhir ada belajar melalui pengkondisian. C. Cara menyikapi berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, ada perilaku terpenting bagi guru dan orang tua
tua adalah memiliki kesanggupan dan kemampuan yang memadai untuk mengenali anak dan karakteristik perkembangan emosi dan sosialnya. Yang kedua, guru dan orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif sesuai tuntutan perkembangan emosi dan sosial anak. Yang terakhir adalah penting bagi guru atau orang tua melengkapi kemampuan dirinya dalam menghilangkan dan menekan atau mengeliminasi faktor penyebab dan hal-hal negatif serta perusak perkembangan emosi dan sosial pada anak prasekolah.